Selamat siang teman-teman. Hari yang cerah sekali hari ini dari pusat Jakarta, dari Gereja Katedral. Ya, saya bersama Ibu Suciwati. Susiana Pak Suciana ya. Panggilannya Bu Suci saya biasanya manggilnya. Bu Suci ini adalah kepala Museum Katedral dan juga Humas Gereja Katedral. Nah teman-teman, kalau misalnya yang bukan jemaah di sini sampai sekarang masih belum boleh masuk ya karena pandemi ya, belum bisa berkunjung masuk ke dalam gitu. Kalau berdoa di Gua Maria sudah boleh. Kalau di luar ya. Iya. Tapi kalau untuk mengikuti ibadah harus yang terdaftar di dalam paroki Gereja Katedral. Sebagai umat di gereja sini ya. Betul. Dan mendaftar lewat website. Ya. Karena itu spesial pagi ini kita mendapatkan kesempatan nih spesial sekali karena masih suasana Natal. Kita akan masuk teman-teman melihat keindahan Gereja Katedral. Ya, nanti ditemani sama Ibu Suci. Kita lihat bagian dalamnya gereja, terus udah gitu ke Goa Maria juga dan ke museum ya Bu ya. Jadi di Gereja Katedral ada museumnya loh teman-teman. Ya buat teman-teman yang belum pernah berkunjung, ya kita simak aja ya. Kita akan ada sekitar 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama mengikuti Ibu Suci ya. Ya kita masuk. Oke. Ya. Ya, kita ini lihat ya. di tampak depan ya. Iya. Tampak depan gereja, ini adalah Gereja Katedral Jakarta yang usianya tahun ini sudah 120 tahun. Wow, 120 tahun. Ya, dan di Gereja Katedral ini kalau lihat dari tampak luarnya itu punya 3 menara. Jadi menara kiri, menara kanan itu 60 meter tingginya. Kemudian di belakang ada menara ketiga itu hanya 45 meter. Nah, ini semua mempresentasikan sebuah gaya, yaitu gaya yang saat katedral dibangun sedang ngetren, yaitu gaya neogotik. Gaya neogotik ya Bu, seperti gereja kuno di Eropa ya Bu betul. ya. Tapi ini gotiknya tidak berat, makanya ini neogotik. Dan kemudian juga kelihatan ya masih ada pohon Natal yang setinggi 6 meter, itu terbuat dari rangka besi dan kemudian ditutup dengan cetakan dari motif-motif batik. Jadi pohon Natalnya pohon Natal batik ya Bu. Betul, dalam rangka kita terus harus mengajak supaya semua tetap menggalakkan ya cinta budaya ya. Ya, cinta budaya. Ya, betul. Nah, kita bisa masuk ke dalam. Yuk kita masuk ya ke kalau dalam. di depan itu adalah pintu masuk utama. Oke, ini pintu masuk ke utama ya. Di hari-hari biasa itu kita bisa nanti masuk melalui pintu samping. Dan saat ini memang gereja ditutup, jadi tidak bisa untuk dikunjungi. Ini hanya makanya khusus ya. Iya. Nah, itu ada patung Kristus Raja. Situ. Ya. Oke, ini patung Kristus Raja ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, ini kita bisa masuk melalui pintu samping. Kita akan masuk ya. Nah, ini juga sama dilalui oleh pengunjung gereja yang ingin berdoa di Gua Maria. Ya. Ya, di Gua Maria ini nanti semua harus memakai aplikasi Peduli Lindungi. Iya. Ya, jadi dengan Peduli Lindungi itu bisa masuk ke dalam untuk berdoa di Gua Maria. Oke. Hanya di Gua Maria saja, karena gereja masih ditutup. Hanya khusus untuk ibadah. Jadi ketat ya Bu ya di sini. Betul, ya prokesnya ya Bu ya. Saya tadi sudah prokes teman-teman. Ya. Halo, selamat bergabung teman-teman. Ada Mas siapa nih? Saya mau cek dulu suara saya dan Ibu Suci apakah terdengar jelas teman-teman. Kalau misalnya terdengar jelas boleh tolong kasih komentar ya di kolom chat. Ya biar saya tahu teman-teman bisa dengarkan cerita dari Ibu Suci dan juga nanti dari saya. Nah, bedanya pinjam dong. Ada Mas Ferdi, Mbak Mauren, selamat pagi. Selamat Natal, Tuhan berkati. Boleh tahu nih teman-teman bisa dengarkah suara saya? Oke, saya sedang melaporkan dari Gereja Katedral. Ini adalah gereja Katolik ya yang tertua di Jakarta teman-teman. Dan juga salah satu destinasi wisata religi favorit nih teman-teman kalau di Jakarta. Jadi kalau sebelum pandemi ya, saya cukup sering datang ke sini membawa rombongan turis ya, mau orang asing, mau turis domestik ya, mereka senang juga tuh datang ke sini sekaligus nanti nyebrang ke Masjid Istiqlal. Nah, sebelum kita masuk,
Saya lagi tunggu itu Bu Suci lagi ada tamu sebentar. Nah, jadi kita akan masuk dari pintu samping, teman-teman. Di pintu samping iya. sebelum sampai kita ada plaza, namanya Plaza Pancasila. Kembali ya. Plaza Di Pancasila. sini, ya, semua diingatkan, diajak untuk tetap mengingat kepada butir-butir sila Pancasila untuk dilaksanakan. Oke. Nah, ini biasa tempat Patungnya favorit kalau spot ada foto ya? kunjungan dari tamu negara, Wah, fotonya di atau sini. pejabat. Iya, ini salah satu sudut fotonya. Iya. Halo Mas Cahya ya, selamat bergabung. Iya benar Bu Suci. Jadi saya kalau misal Susi, Bu, kalau misalnya saya datang ke sini bawa tamu turis asing ya, di spot ini saya menjelaskan tentang Pancasila. Betul, Mbak. Iya, Pancasila sebagai dasar Cuma negara. sayangnya ya sekarang harus dibatasi ya. Iya, tapi kalau di gereja katedral yang lain nggak ada patung Garuda Ada juga yang ada, besar Mbak. ini ya. Iya, karena di Keuskupan Agung Jakarta selama 5 tahun kemarin, 5 tahun sebelumnya dari 2016 sampai 2020, Bapak Uskup mengajak semua umat untuk kembali tahun demi tahun untuk apa ya, merefleksikan dan menghayati dan melaksanakan. Nah, ini juga ada sudut foto. Yang ini sudut foto salah Kalau satu yang kangen ya Bapak Paus. Iya, Paus ya. Bapak Paus kan belum datang ke sini. Jadi ini bisa foto dulu deh di sini. Oke. Dianggap lagi ngobrol tuh, Mbak. Bu Susi boleh duduk di situ nggak Bu? Oh, biar saya tahu fotonya. Nah ya, jadi seperti ini. Ya, jadi bisa ketemu Paus ya. Betul. Bapak Paus yang sekarang Pope Francis. Betul. Ya Bu ya, yang terkenal sebagai Smiling Pope. Karena dia suka tersenyum ya cekrek, saya foto dulu Bu, cekrek. Baik. Ya bertemu dengan Paus Francis ya. Betul. Afirmasi sebelum ketemu benaran. Iya. Bagus sekali tuh kalimatnya Bu, semakin Iya. mengasihi, semakin Nah. terlibat, semakin menjadi berkat. Iya, Ya. betul. Ini adalah tagline. Tagline-nya ya, dari tagline. Keuskupan Agung Jakarta Oh, untuk tahun oke. ini. Jadi gereja khusus yang di Jakarta aja Iya, ya betul. tagline-nya. Keuskupan Agung Jakarta itu meliputi selain Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Bekasi dan Tangerang. Oke. Betul. Yuk, Ya, kita masuk yuk. Sekarang yuk kita ke masuk gereja ya. Tadi dari bagian Plaza Plaza Pancasila. Plaza Pancasila ya Bu Susi ya. Betul. Nah, ini Oke, kita, masuk menuju dari ke pintu dalam gereja ya, lewat pintu samping. Ya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya, silakan ditulis di kolom chat. Nanti di akhir tour akan ada kuis ya, ada giveaway ya buat yang beruntung. Nah, kita masuk. Nah, seperti tadi dikasih tahu Bu Susi ya teman-teman ya, kalau untuk pengunjung umum belum dibuka ya. Nah, karena pandemi, selama pandemi saya juga berkali-kali mengajukan kunjungan ke sini tidak boleh. Betul. Tapi khusus hari ini spesial Bu Susi mau menerima kita. Nah, ini suasana di mana jaga jarak tetap dilakukan selama masa pandemi. Ya, jadi masa pandemi ini jarak tuh diperhatikan ya. Jadi satu dengan yang lainnya duduknya harus berjauhan. Oke. Oh, jadi kemarin pas lagi Natal begini ya Bu ya? Betul, Jauhan betul. gini ya? Betul. Dipakai ini Bu? Iya. Jadi oke. duduknya kan berjarak gitu. Oke, kita Malah sebelumnya, ini kan sekarang kapasitas gereja sudah menerima 40%. Oke. Yang artinya 650. 650. Ya, sebelumnya hanya 20%, itu depan belakang juga dilengkap. Jadi duduknya. Tadi kelihatan ya dari Mbak tadi melihat ada menyoroti ada patung Maria kan? Iya, patung Bunda Marianya unik ya. Ya, karena itu di launching di tahun 2018 dalam rangka tadi ya yang 5 tahun untuk mengajak umat melaksanakan butir-butir Pancasila. Di tahun ketiga, di mana sila ketiga mengajak umat semua untuk bagaimana bisa melaksanakan sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, makanya di launching patung Bunda Segala Sukti. Oke, Itu menarik sekali karena di mahkotanya coba ada saya peta. close up lagi ya. Peta Indonesia. Saya close up. Iya. Patung Bunda Marianya ini ada Garuda teman-teman di dadanya. Di dada beliau ada burung Garuda. Ada burung Garuda. Pancasila. Kemudian di kepalanya mahkotanya ada peta Indonesia. Oh, itu peta Indonesia. Terus dia pakai itunya dan menggunakan penutup kepalanya merah putih ya. Batik dan warnanya merah putih. Warna merah putih, lalu batik, berkebaya, berkebaya. dan kemudian kainnya adalah kain tenun ikat yang ada dari Indonesia Timur. Iya, indah banget Dan ya. ada 2 wayang ya. Ada 2 wayang. Wayangnya apa aja?
Itu wayangnya apa ya? Kresna ya Bu ya? Bukan, Apa? ini para ibu semua ini. Oh, ini ibu-ibu. Dewi-dewi semua ini Oke, wayangnya. wayang Dewi-Dewi. Jadi ada Dewi Sri dan Dewi Kunti. Oke. Oke, ini saya perdekat ya. Ya. Jadi ini Bunda Maria yang dengan cita rasa Indonesia ya Bu ya. Betul, ini salah satu kerinduan bagaimana Bapak Uskup, makanya kenapa memperkenalkan Bunda Maria segala suku di tahun 2018. Jadi Bunda Maria segala iya, suku. supaya Indonesia punya representasi Bunda Maria ala Indonesia. Oke, baik. Oke, Ya. kita lihat dulu ya interiornya sebentar ya, teman-teman ya. Ini Nah, ini gereja kita yang lihat gereja dalam tertua, gereja Katolik. enggak tertua, Katolik tapi usianya cukup lah 120 tahun ya. 120 tahun. Ya, namun kelihatannya sebagai satu-satunya gereja yang bergaya neogotik ya, gereja cagar budaya. Oke, kalau di Jakarta termasuk yang tertua ya Bu ya. Tidak termasuk yang tertua. Jadi lebih tertua lagi Immanuel, gereja Protestan. Untuk yang Katolik. Ya, kalau untuk yang Katolik ada yang tertua tapi itu berupa seperti kapel, Oh, kapel. gitu ya. Oh, kapel tuh beda dengan gereja ya Bu ya. Kapel itu apa ya? Untuk tempat doa kecil ya di dalam komunitas-komunitas yang ada di susteran Oh, atau gitu. di komunitas pastoran gitu ya yang. Nah, ini adalah kita lihat bagaimana suasana interior gereja yang bergaya neogotik. Oke, nah ini Ya, itu ada bulatan ya, itu adalah kaca timah, jendela Bulatannya. bulatan, di atas itu adalah namanya Rosetta sebagai lambang dari Bunda Maria, yaitu Oh, yang maka ini ya? bergambar bunga mawar ya. Oke, ini bunga mawar ya. Ya, nah Oke. itu lambang Bunda Maria. Bu, ada bunga yang mawarnya. nanya arsiteknya siapa Bu? Oke, arsiteknya adalah seorang pastor yang dulu bertugas. Beliau adalah pastor dari Belanda Orang Belanda ya. dan namanya adalah Pastor Antonius Dijkman. Oke. Ya, karena waktu saat itu sebelum gereja ini dibangun ada sebuah tempat tinggal bekas tempat tinggal Jenderal de Kock yang bergaya kolonial. Nah itu sebagai gereja katedral pertama di sini. Oke, posisinya di mana itu Bu yang Itu dulu ada di seputar ya daerah di area sini ya. masih? Nah kemudian rubuh kan. Oh, udah nggak ada Iya. ya. Nah sehingga dibangun gereja ini. Nah ini sekarang kita memandang tempat yang sangat disucikan di dalam gereja ini. Makanya ada batas sucinya ya. Kalau Oke. dilihat itu kan beda trap ya, beda ketinggian. Iya, Itu menandakan bahwa area itu adalah area suci. Seperti altar ya Bu ya. Karena memang ada altar. Nah, itu adalah altar utama yang juga sebagai salah satu artefak yang masih kita pakai untuk beribadah. Itu adalah karya besar dari abad akhir 19. Kita di sini bisa melihat 3 altar di kiri. Di Itu kiri. ada altar Maria. Oke. Kemudian di kanan ada altar Yosef. Nah, ketiga altar ini sama buatan Belanda, kemudian juga altar karya Yosef. dari akhir abad 19. Oke. Maka gereja katedral sebenarnya disebut adalah museum yang hidup. Museum yang hidup Iya, ya. karena banyak sekali artefak-artefak di akhir abad 19, karya-karya besar yang ada di sini. Jadi masih digunakan sebagai alat untuk beribadah. Ya. Nah, ini kita lihat ya banyak gambar kan di dinding. Nah, itu apa ya ini Nah, Bu ya? Nah, Jalur ini gambar-gambar tentang kisah sengsara Kristus yang biasanya direnungkan menjelang Paskah, yaitu 40 hari Prapaskah. Ini gambar dilukis di atas keramik. Oh, keramik. Ya, dilukis oleh juga pelukis seorang Belanda namanya Theo Mulkenboer. Itu dibuat di tahun 1911 dan dipasang di sini di tahun 1912. Oke. Nah, ini adalah peristiwa pertama, kemudian berlanjut memutari gereja ini, itu ada 14. Jalur disebutnya jalur Jalan salib. Jalan salib ya Iya, Bu ya, ya the jalan way salib. of cross gitu ya. Oke. Jalan salib ini yang dipakai untuk merenungkan kisah sengsara Kristus. Ya. Oke. Ya, nanti seputar Maret lah, Mbak. Ada Sudah menjelang dilakukan Paskah ya. 40 hari ya. Oke. 40 hari dari Februari mungkin ya, 40 hari menjelang Paskah. Ya. Nah, di sudut sana di belakang itu ada sebuah patung karya besar dari Michelangelo. Aslinya ada di Vatikan, di Basilika Santo Petrus ya, di sudut sana, yaitu Ibu Maria membopong jenazah Yesus yang baru diturunkan dari salib
saat setelah disalibkan. Oke, kita lihat ya Bu ya. Mari. Ini adalah replikanya. Jadi kalau yang asli itu terbuat dari marmer putih. Oke. Di sana ya, di Vatikan. Ya. Selamat bergabung untuk teman-teman yang baru join. Saya melaporkan dari Gereja Katedral bersama Ibu Susi. Kita lihat-lihat ya keindahan Gereja Katedral yang seperti museum hidup ya Bu ya. Betul. Tapi nanti habis ini kita ke museum juga di luar karena karena Gereja Katedral juga punya museum. Betul, walaupun museumnya hanya berumur 30 tahun, tidak setua dari gereja. Kalau museumnya masih baru ya. Betul. Kayak ini bagian dari. Nah, oh ya teman-teman, Gereja Katedral ini juga salah satu impian oleh banyak umat Katolik untuk menikah di sini ya Bu ya. Oh Benar iya, ya, betul. kalau yang di ada teman-teman di sini yang bergabung yang cita-citanya pingin menikah di sini ada. Mungkin ada kawan saya nih Cindy, dia Katolik juga. Ya, barangkali cita-citanya menikah di sini. Tapi saja di pandemi banyak persyaratan ya. Bisa menghubungi sekretariat untuk bertanya lebih lanjut. Oke, banyak artis juga yang menikah di sini ya Bu ya. Itu dulu sebelum pandemi. Sekarang sama pandemi nggak ada sama sekali ya Bu. Karena ada beberapa syarat ya yang harus diinikan. Iya. Di kiri kita lihat ada 2 ruangan ya. Oh itu ruangan apa Ibu? Ruang sakramen tobat yang biasanya pengakuan orang dosa sebut ya. pengakuan dosa ya. Di dalam itu ada 2 ruang lagi, yaitu sebelah kirinya untuk romo duduk untuk pastornya mendengarkan sakramen tobat, menerimakan sakramen tobat. Lalu kanan adalah tempat di mana umat berlutut untuk melakukan sakramen tobat. Nanti boleh kita lihat ruangannya ya Bu ya sebentar. Boleh. Kita tadi mau ngelihat yang patung tadi Ibu bilang dulu patung. Patung Pieta. Nah, ini ada di sudut kiri. Nah, di situ orang biasa memasang lilin dan berdoa. Dan juga banyak sekali ini yang menyampaikan wujud-wujudnya. Oh, harapannya ya kalau orang muslim dan bilang banyak mau ikhtiarnya apa ya. Dan banyak yang membuat testimoni bahwa banyak juga wujud-wujud yang terkabul gitu ya. Gitu kalau berdoa di sana ya Bu ya. Iya. Oke. Yuk kita lihat lagi teman-teman. Kita mau ke tadi ruang pengakuan dosa ya Bu ya. Iya, kita belok ke sana ya. Ya, oke. Teman-teman, pagi ini Wisata Kreatif Jakarta sangat beruntung sekali dikasih izin masuk ke dalamnya katedral karena sudah lama katedral ditutup untuk umum kecuali jemaahnya ya. Dan ada Bu Susi nih yang memang ahli banget tentang sejarah katedral dan juga kepala museum katedral. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Nah, ini kita mendekat ya ke ruang sakramen tobat. Memang ini tidak sampai karena selama pandemi memang tidak dilakukan sakramen tobat secara langsung. Jadi ini ruangan. Ini ruang pengakuan dosa ya Bu ya? Betul. Kalau yang mungkin yang belum familiar, yang belum pernah ke gereja Katolik ya. Sakramen tobat. Oh, jadi kalau di film-film ya, mungkin teman-teman di sini yang bukan Katolik pernah lihat di film ya. Jadi kalau pengakuan dosa di sini orangnya jemaahnya Ibu ya, umatnya ya. Ini kursi untuk romonya. Kebalik ini kursi romonya ya. Oh, yang di sini dia bersimpu ya Bu ya. Iya, umatnya berlutut, kemudian ada tulisan yang mengiringi bagaimana yang mungkin baru pertama kali melakukan sakramen tobat, ada panduannya. Oh, ada panduannya, tata ada cara mengaku dosa ya. Oke, sebenarnya kan secara psikologis ya, kalau misalnya kita punya masalah, terus kita bercerita ke orang lain ya, itu kan ada efek melepaskan emosi ya, mungkin seperti itu kayaknya Bu ya. Iya, cuma ini lebih sakral lagi ya karena merupakan bentuk dari satu dari 7 sakramen. Kalau orang sudah dibaptis, salah satunya adalah melakukan ini sakramen pengakuan dosa. Gitu. Biasanya kalau misalnya sudah seperti itu kan lebih lega mungkin kayak Bu ya? Atau gimana? Harusnya ya. Karena kan dosanya diampuni melalui romo yang memberikan pengampunan dosa yang mewakili tugasnya dari Tuhan ya. Baik. Nah, ini sudut-sudut di mana kita bisa melihat ya, sangat indah ya. Plafon gerejanya juga dari kayu, berbeda dengan Eropa yang kalau kita lihat banyak kita jumpai plafonnya dari batu. Kalau di Eropa tuh banyaknya batu. Kalau di sini ini
yang di Jakarta ini, kita bisa lihat kan dari Plafonnya kayu. pertemuan kayu. Ini yang membuat kita bertahan karena ini adalah salah satu dari arsitek. Bagaimana arsitek bisa melihat bahwa Jakarta rawan gempa, jadi ini merupakan preventif. Oke. Ya. Nah itu ada lantai 2 ya Bu ya? Dulunya lantai 2 itu dipakai untuk museum. Sampai tahun 2017 museum dipindahkan karena sudah ada gedungnya sendiri. Ya, jadi dulu ketika museum masih di lantai 2 saya masih berkunjung teman-teman. Berapa tahun yang lalu ya itu ya. Museumnya panas walaupun indah ya ada di dalam gereja ya. Nah, oke, Sekarang museumnya sudah lebih baik. Oke. Dari segi bagaimana supaya kita bisa merawat barang-barang itu lebih bertahan ya. Ya, ini di sudut kanan saat kita jalan itu ada mimbar khotbah. Oh, yang ini tuh mimbar khotbah ya, mimbar Bu? khotbah yang memang selalu dijumpai di dalam gereja Katolik ya. Dulu tuh nggak pakai mikrofon kalau Romo berkhotbah atau pastor berkhotbah. Jadi ngomong aja di situ ya, Bu Naik ya? di atas, makanya bentuknya melengkung seperti kerang karena itu gunanya untuk merefleksi sebagai reflektor suara, memantulkan suara supaya terdengar sampai seluruh sudut gereja. Oh, jadi dia memantulkan suara ya, itu fungsinya. Betul, ya? Fungsinya. Dan di Oke. atas indah sekali ada 4 penginjil dan malaikat-malaikatnya Oh, kan, yang di ini yang ya, memainkan alat musik mencerminkan suasana di surga. Lalu di tengah itu adalah ukiran tentang kegiatan Yesus di dunia, yaitu mengajar ya, memberikan khotbah. Lalu di bawahnya itu kalau kita mendekat nanti itu terlihat seperti ada monster, yaitu bagaimana merepresentasikan dunia kegelapan. Jadi manusia diingatkan untuk selalu ada dunia kegelapan yang selalu ingin mengganggu kita. Nah, bagaimana kita bertahan karena kita makanya perlu dekat dengan Tuhan, gitu. Oke. Menarik ya, Bu ya? Iya. Saya baru tahu kalau ada monster ya di bagian situ ya. Ya, di bawahnya ya. Oke, ini kita perdekat lagi ya teman-teman. Nih tadi yang tempat memberikan khotbah ya. Naik ke sini kayak mimbar ya. Nah, oke ini dia. Nah di belakang itu ada orgel ya, Bu ya? Betul, itu orgel kedua. Karena Kita orgel lihat pertama orgel. kita ada di atas tadi, di bawah lingkaran yang Rosetta tadi. Itu orgel pertama yang dipakai saat peresmian dari Gereja Katedral tahun 1901. Hanya 400 pipa. Nah, orgel yang ini yang kita lihat di dekat sini itu adalah orgel setelah gereja ini direstorasi besar-besaran tahun 88. Jadi ada yang menyumbangkan orgel buatan Belgia. Lalu dibungkus dengan ukiran yang datangnya dari gereja tua di Belanda. Ini berisi 1000 pipa, maka besar. Masih dimainkan Dan sampai masih sekarang dalam ya. setiap misa itu dimainkan oleh memang orang yang bisa memainkan secara khusus karena berbeda kalau memainkan orgel. Nggak sembarangan orgel. orang yang bisa Betul. main piano, organ Ya. gitu bisa main orgel di gereja ya, Bu ya? Betul. Ya. Oke. Sekarang Ada kita- pertanyaan teman-teman? Silakan sambil kalau ada yang mau menunggu tanya, mumpung pertanyaannya. ada Bu Susi nih ya. Jarang-jarang lu susah loh ketemu Bu Susi. Ini di mana masih ada seperti suasana di kandang kelahiran Kristus ya. Iya. Ada bayi Kristus, kemudian ada Bunda Maria dan Santo Yusuf dan anak gembala dengan domba-domba. Ya ini nanti terakhir akan disimpan kembali sebelum memasuki hari Tiga Raja. Hari Tiga Raja itu kapan ya, Bu? Nanti sekitar awal Januari, Mbak. Januari minggu pertama. Oke. Iya. Kita kalau berkunjung ke sini nggak boleh mendekat loh. Iya, karena ini kan tadi batas suci ya. Batas suci Jadi ya, mohon maaf, ini kita nggak batas bisa. suci hanya bisa dimasuki oleh romo yang akan memimpin misa dan yang akan membantu romo. kita jadi lihat dari sini aja ya, betul. teman-teman. Oke. Baik, kita Nih, mau ke arah kita mana, sekarang Mbak? ke arah Goa Maria Baik. sama terakhir ke Museum Museum ya. Katedral ya. Baik, Oke, ada pertanyaan gak nih teman-teman Nah, tentang itu dia dalamnya orgel gereja? Yang pertama di atas kan? Oh iya, orgelnya yang tadi tuh deket yang Rosetta tadi ya. Iya,
betul. Nah ini kalau yang di atas ini masih dipakai Bu? Masih bisa bunyi juga. Masih bisa bunyi. Ini buatan Jerman dari Stuttgart. Berbeda dengan yang tadi buatan Belgia. Oke, Baik. kita lanjut ya Yuk. sekarang. Ya, terima kasih Bu Susi Sama-sama. sudah mengajak kita jalan-jalan ke lihat dalamnya gereja ya. Baik. Oke, ini memang gereja ini ya teman-teman ya, menarik sekali juga untuk wisatawan umum loh, bukan cuma umat Katolik Betul, dulu tentunya. banyak sekali wisatawan yang datang baik domestik maupun dari luar negeri. Dari luar negeri ya. Ya. Nah, jadi Sama kalau lah seperti kita ya. iya Kita pasti berkunjung akan juga ya melihat langsung ke masjid, biasanya langsung ke Istiqlal ke depan tuh, ke Nah, seberang kalau biasanya dari tuh, sini. biasanya akan melakukan sekaligus 2 kunjungan. Iya. Ke katedral dan Masjid Istiqlal. Iya, Bu, katanya banyak cerita tentang toleransi umat Betul. katedral dengan yang di Istiqlal itu seperti apa, Bu, kalau boleh tahu ya? Itu sudah terjalin lama. Namun semakin hari semakin akrab dan bersaudaranya semakin erat. Itu banyak sekali. Kita dulu dibantu karena kalau katedral sebelum pandemi itu kalau Natal dan Paskah itu mendirikan tenda ya untuk ditambah kursi sekitar 2.500-an kursi untuk misa malam Natal atau misa malam Paskah. Jadi satu kali misa tuh bisa menampung 5.000 orang kalau sebelum pandemi. Kondisi normal ya? Jadi saat itu kita nggak punya lokasi parkir. Nah, salah satunya adalah bagaimana bantuan besar dari Masjid Istiqlal untuk memberikan tempat parkir. Jadi space parkir itu bisa didapatkan dengan umat bisa parkir ke Masjid Istiqlal salah satunya. Dan kemarin Natal ini Bagaimana, Bu? juga sudah kembali kita diizinkan oleh imam besar untuk menggunakan parkir basement yang sudah jadi. Iya, baru ya, Iya. parkir basementnya. Jadi parkirnya di Istiqlal ya, ibadahnya di sini. Betul. Gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita juga mencoba untuk memberikan juga bantuan seperti misalnya kan ada kejadian di mana Idul Adha dan Hari Raya Lebaran itu pernah hari Minggu ya Mbak? Iya. Hari Minggu itu biasa kita melakukan ada misa pagi hari. Nah, oleh Romo, misa pagi hari itu diundur, ditiadakan supaya kita tidak memenuhi jalanan saat saudara-saudara kita melakukan sholat Id. Saya pernah tuh waktu itu, Bu. Kemudian juga Sholat halaman Id lagi hari Minggu. Iya, halaman Iya. parkirnya katedral kosong, Iya. sehingga bisa dipergunakan oleh saudara-saudara yang di Istiqlal. Iya. Bu, yang ini apa, Bu? Dekorasi apa unik sekali nih, Bu? Ini dekorasi salah satu yang dipakai ulang ya, karena ini sudah ada sejak Natal lalu. Pakai Ini, masker dong tuh. iya, lucu Tetap ya. pakai masker ya, lucu ya. Boneka-boneka ini hasil karya anak bangsa loh dari Jepara. Dari Jepara. Ya, nah ini adalah mewakili dari Bunda Maria dan Bapak Yusuf menggendong bayi Yesus. Oh, ini tuh Bunda Maria. Menggunakan pakaian tradisional Jawa. Oh, ini tuh ceritanya representasi Bunda Maria, saya baru tahu Kenapa ya. di sini ada beberapa representasi menggunakan baju daerah. Ada dari Kalimantan, ada Oh, dari gitu. Papua, Iya, bener ya. ada dari Betawi, Ada dari ada Betawi. juga yang ala busana Tionghoa ya, Oh, di gitu. sudut kiri. Nah, itu semua karena di sini juga lokasi di mana terjadinya rapat pertama dari Kongres Pemuda kedua, Mbak. Nah, ya itu yang penting tuh. Ah. Tuh, untung saya tadinya mau nanya itu, untung udah inget duluan Bu Susi ya. Nanti di Iya. satu sudut itu juga ada namanya Iya. Plaza Sumpah Pemuda. Ya, jadi teman-teman gereja katedral kan ada ini, yang berdoa ya. gereja katedral ini juga sebenarnya berkontribusi dalam peristiwa penting ya, yaitu Sumpah Pemuda ya Bu ya. Betul. Jadi adanya di samping sebelah museum, Mbak. di Ya, kita lihat nanti yuk kita, sambil- tapi kita ke gereja, lihat ini dulu deh yang Gua Marianya ya Bu ya. Kita dari nggak jauh bisa ya. mendekat Ini karena Gua Marianya. sedang banyak orang berdoa. Iya. Nah ini Gua Marianya Nah, teman-teman. Jadi Gua kalau Maria. umat Katolik itu selain berdoa di dalam gereja, mereka biasanya juga berdoa di Gua Maria ya. Ini Gua Marianya juga cukup cantik. Saya sebentar Ini close up. Gua Maria ini mengikuti mirip ya dengan gua yang ada di Lourdes. Lourdes di Prancis. Wah, Iya. saya pingin tuh Bu ke sana Bu. Ya, semoga nanti Mbak bisa ke sana. Iya. Nah, ini masih ada kandang Natal ya. Kandang Natal Natalnya, ini, oh kandang Natal. ditempatkan di sebuah kandang lama, ini kandang sapi beneran loh. Ini kandang sapi beneran. Dari Jawa Tengah. Oh ya ampun. Cantik ya.
Jadi ini kan bagaimana ide Romo supaya kandang Natal itu kan seperti apa, dekat dengan kegiatan kita masyarakat ya. Jadi ke arah tradisional. Oke. Nah ini kita sekarang mau ke museum ya? Ya, ke museum sebelum ke katedral. museum, kita lihat dulu yuk Plaza Sumpah Pemuda. Oh, Plaza Sumpah Pemuda ya. Jadi gimana Bu ceritanya Bu, Pak, hubungannya dengan Sumpah Pemuda dengan Gereja Katedral? Ya, karena di lokasi aula belakang itu sebelum dibangun aula itu ada sebuah bangunan yang sebenarnya adalah bangunan untuk kegiatan sosial. Nah, kemudian dari situ diserahkan kepada Perkumpulan Pemuda Katolik sebagai bangunan untuk pemuda Katolik. Itu di tahun 1914. Nah, itu terbentuk Pemuda Katolik di cabang istilah katedral gitu ya. Nah, makanya kenapa sebelah kiri ini kita melihat ada plaza. Plaza itu disebut Plaza Sumpah Pemuda. Plaza Sumpah Pemuda. Karena di depannya dari aula yang bekas dulu sebagai gedung pemuda Perkumpulan Pemuda Katolik. Nah, di tanggal 27 Oktober tahun 1928 itu kan diselenggarakan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ya Bu. Itu dilaksanakan di aula yang sebelumnya, Mbak. Oh, di sini Iya, ya. Oke. betul. Di sini tempatnya. Nah, itu sebagai hari rapat pertama. Lalu rapat kedua itu dilakukan di yang sekarang gedungnya Mahkamah Agung. Yang dulunya disebut dengan Osjava. Saya agak tukar nih ya antara Osjava atau Klub Gebau, tapi itu Osjava. Lalu yang ketiga, rapat ketiga dan kemudian deklarasi dari Sumpah Pemudanya sendiri itu di sekarang ini yang namanya Museum Sumpah Pemuda di Kuitang ya Bu ya. Di Kuitang, Iya. dulunya sebagai Klub Gebau. Klub Gebau. Ya. Jadi kalau misalnya kita di sejarah taunya memang peristiwa Sumpah Pemuda tuh dideklarasikan di tempat yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda di Kuitang. Nah, Kongres Pemuda itu diawalinya ternyata di tempat ini, teman-teman. Makanya beberapa tahun yang lalu peringatan Sumpah Pemuda juga diadakan di gereja dengan cara yang sangat menarik ya, dengan video mapping ya. Video mapping, betul. Iya, saya lihat tuh teman-teman. Kalau Jadi yang ingin kembali melihat bisa melihat di YouTube. Di YouTube banyak ya. Itu nanti kalau museumnya sudah kembali bisa dikunjungi, bisa juga ditonton di museum. Oh, di museum. Ya, tapi kami kira-kira ada teater kalau tahun kecil. 2022 ada lagi nggak Bu? Napak belum. Tilas Sumpah Pemuda itu. Belum Itu tahu, cantik Mbak. banget teman-teman ya. Jadi yang betul. namanya video mapping itu ya, jadi bangunan gereja ya dari yang tadi kita lihat di bagian luar itu berubah wujud menjadi warna-warni, terus juga ada gambar-gambar pahlawan, keren banget lah itu. Beneran apa ya, cara yang kreatif ya menurut saya ya untuk mengenang kembali peristiwa sejarah gitu. Nah, kita mau masuk teman-teman, ini tempat terakhir yang kita kunjungi di Museum Katedral. Dan selama pandemi museum ini tutup loh, Mbak. Ya, khusus ya untuk kita Bu Susi mau ya menerima kunjungan kita. Oke. Ayo, ada lagi nggak teman-teman nih yang mau bertanya tentang Gereja Katedral? Ada hadiah untuk teman-teman yang beruntung, tentu saja yang mau bertanya ya. Nah, Selamat sebelumnya Mbak, nih kita melihat di sudut ini, Mbak. Oh, ini kan museum sudut penerima ya, ruang penerima di Museum Katedral. Museum ini dipindahkan ke sini 2017. Oh, masih 4 tahun. Sedangkan museum ini terbentuk, ini pendirinya. Oh, ini pendirinya Museum Katedral. Pastor Puris sebagai salah satu dulu pastor kepala Gereja Katedral yang mendirikan museum ini, di mana diresmikannya tanggal 28 April tahun 91. Jadi sudah 30 tahun Betul. ya Bu ya. Dan kemudian dipindahkan ke sini 2017 yang sebelumnya ada di lantai atas dari Gereja Katedral. Nah, kemudian 2018 lalu ditandatangani prasasti peresmian oleh Bapak Kardinal dan juga dihadiri oleh semua uskup yang kebetulan berkumpul karena ada konferensi. Oke. Ya. Nah, ini kita masuk, ini area penerima, lalu kita ke sebelah kanan sini. Jadi bukan di situ, Mbak. Oh, kita Itu ke sebelah. adalah Ya. Nah, ini adalah zona pertama, adalah zona panorama sejarah. Oke, ini namanya zona panorama sejarah. Nah, kalau sekarang museum masih tutup ya, teman-teman ya. Jadi belum bisa berkunjung ke sini, tapi nanti kalau sudah dibuka lagi bisa berkunjung dan gratis, teman-teman. Ini tidak ada tiket ya. Tidak ada tiket bagian dari Gereja Katedral. Nah, ini kita masuk ke bagian panorama sejarah. Ini menunjukkan bagian tentang Panorama sejarah. Oke. Jadi ada di sini cerita tentang ada video sekitar 8 menit, Mbak, tentang pendirian dari Gereja Katolik
sebelumnya, yaitu di wilayah kita Indonesia. Dan setelah itu di Batavia. Oh, jadi cerita tentang bagaimana Katolik itu datang di Batavia, kita bisa lihat di Sebelumnya sini ya. sebelum di Batavia, yaitu di Indonesia Timur. Itu videonya ada di YouTube nggak, Bu? Kelihatannya nggak ada ya. Eksklusif Silakan ini sini ya. aja. Iya. Lalu di sini kan ada replika perahu Badik. Ini dicari khusus ya dari pendiri Museum Pastor Kuris supaya generasi muda bisa membayangkan bagaimana perahu Badik itu dipakai oleh misionaris. Oh, di zaman dulu pakai perahu ini ya, Bu? Datang ke Batavia. Yang di Flores ya. Oh, yang di Flores Ya, awalnya Indonesia ya. Timur. Iya, Ini iya. menggambarkan Pastor Boneka di tahun 1898 itu tenggelam di lautan Tarantuka. Waduh. Ya, karena membawa misi ya, misi menolong rakyat kecil di sana. Baik, lalu kita berlanjut ke arah yang masih sama tentang misionaris. Ini ada koper misionaris. Oh, ini para dulu. koper-kopernya ya, para pastor yang datang ya. Ada misionaris, Saudara para ya. suster nih. Oh, suster-suster ini Ya, yang pertama tiba di Batavia ya, Bu? Betul, ini yang pertama kali tiba di Batavia, 7 orang suster Ursulin, di mana misinya adalah pendidikan, Mbak. Pendidikan. Yang sekarang ini sekolah-sekolahnya di bawahnya itu adalah sekolah Santa Ursula, Santa Maria, Santa Teresia gitu. Ya, itu dikelola oleh Ursulin. Dan ini cuma menggambarkan bagaimana para pastor dulu juga memakai kendaraan sepeda, nggak cuma mobil ya. Ya, sepeda ya zaman dulu. Pakai jalannya pakai kereta kuda juga ya, Bu, zaman dulu. Zaman Bu? dulu betul ada kereta kuda. ya. Nah, ini adalah kisah di mana sejarah ini ya. Nanti bisa menelusuri sejarah mulai dari masuknya setelah umat bawah tanah yang disebut umat bawah tanah, kemudian ada pembaptisan di 1534 dan sampai akhirnya resminya 1807 itu berdirinya gereja Keuskupan Agung Jakarta nih. Itu cikal bakalnya. Nah, ini adalah pemimpin-pemimpin dari zaman prefektur apostolik, lalu vikariat apostolik, dan terakhir adalah Keuskupan Agung Jakarta. Oke. Di mana ya ini adalah pemimpinnya. Nah, Kalau yang terakhir baju ini merah ini, oh itu di sini Mbak, itu hanya tambahan aja. Jadi kita muter ya, muter. Nah, nanti yang terakhir adalah kita punya di Indonesia ini Kardinal, ya? umat Katolik ada 2 kardinal. oke. Yang sebelumnya Kardinal Julius Darmo Atmojo, beliau sekarang ada di Giri Sonta. Lalu sekarang ini Kardinal Ignatius Suharyo sebagai juga Uskup Keuskupan Agung Jakarta. Oke. Selamat Natal, Pak. Nah, di seberang sana ini kita menggunakan ruangan yang tidak dibongkar karena itu pesannya dari Bapak Kardinal, jangan banyak membongkar ruangan. Jadi kita menggunakan ruangan yang ada digunakan menjadi ruang-ruang. Nah, salah satunya adalah zona koleksi katedral. Oke. Di zona ini ada namanya awal mula sejarahnya gereja katedral. Oke. Banyak koleksi menarik. Dan Apa aja, Bu, juga di sini, Bu? ada batu bata. Jadi gedungnya katedral itu dibangun semua dari batu bata, Mbak. Dari batu bata. Bukan dari batu alam ya, seperti yang kelihatan ya. Ini ada buku baptis dan buku pernikahan pertama. Buku baptisnya berusia berapa tahun ini, Bu? Udah tua Iya, ini banget. buku pernikahan. Buku pernikahan zaman dulu. Iya, jadi sudah dari 1812. Ya, yang ini buku baptis. Di dalam buku baptis ini di tahun 1812 terjadi pembaptisan seorang gadis yang wali baptisnya itu adalah Raffles. Wah, Raffles, si gubernur jenderal yang terkenal itu ya. Nah, Oh, ada di sini. jadi ya. Sir Thomas Raffles ya. Beliau dan istrinya menjadi bapak dan ibu baptis dari anak gadis. Kita 2 menit terakhir kita akan ke atas teman-teman. Kita lihat sekilas ya. Sekilas aja. Bu, kira-kira nih ada pertanyaan. Kira-kira kapan ya, Bu, museumnya dibuka? Nah, saya belum tahu. Jadi kita lihat dulu situasi ya. Semoga pandemi ini lebih terkendali. Sekarang ini aja sudah mulai lagi kan yang lain kan. Iya, kita belum tahu nanti di awal tahun bagaimana nih kondisi. Mungkin malah ditutup lagi kayaknya, Bu ya. Tempat-tempat ibadah. Ini adalah pustaka, masa lalu dalam pustaka. Jadi ada beberapa buku dan lain-lain ya. Buku nyanyian besar. Oke. Karena waktunya kurang ini ya, kurang cukup, kita bisa nanti Iya, iya. Oke.
Koleksinya menarik sekali Bu Susi. Ya, nah itu kita kesini dulu. Oke. Di sini sebenarnya ruang ini nanti bisa digunakan untuk pameran-pameran dari komunitas-komunitas atau biara yang mungkin lagi akan adakan pameran ya. Nah ini juga salah satu ini patung Bunda Maria. Iya, tapi ini segala sepuh yang tadi ya. Kalau di sana patungnya, ini waktu itu pertama kali dibuat lebih menggunakan seperti manekin ya. Oh iya, ini ukuran Ukuran manusia ya. Iya. Ya cantik ya, dengan batik, dengan wayang, Bunda Maria segala suku ya, dengan ada petanya nih coba ya. Kalau ini saya bisa close up nih, yang tadi kan tinggi. Nah ternyata di mahkotanya ada peta Indonesia teman-teman. Betul. Ya. Ini Dan ada untuk mendekatkan Bunda Maria dengan budaya Indonesia ya. Betul. Jadi Indonesia memiliki Bunda Maria ala Indonesia. Ini yang tadi sudah diceritakan. Iya. Jadi gereja katedral ada peran serta teman-teman terhadap peristiwa Sumpah Pemuda. Makanya di sini ya museumnya ada keterangannya, ada ceritanya juga. Ya. Dan itu ada vandal asli dari perkumpulan Katolik pemuda Katolik. Oh yang tadi tuh ya vandal ya. Iya. Oke ini ruangan apa Bu? Kalau ini adalah beberapa koleksi dari relikwi. Relikwi itu benda suci yang berisi tentang ada beda ya. Relikwi tingkat pertama itu berisi tentang serpihan tulang atau apa dari tubuh dari seorang santo atau santa. Santo atau santa itu orang suci yang ditunjuk dari Vatikan gitu ya. Nah ini ruangan di mana ruangan kunjungan. Jadi pernah 2 paus berkunjung ke gereja katedral. 2 paus ya. Tahun berapa ya itu? Tahun 70 ada Paus ke-6. Wah. Ada fotonya saat beliau ada di pintu utama gereja katedral. Itu peristiwa besar sekali ya Bu ya kalau paus datang ke Indonesia ya Bu. Dan Bapak Paulus VI ini juga sudah menjadi santo. Udah Jadi santo. ini barang-barang ini juga dikategorikan sebagai relikwi. Relikwi itu barang suci berarti Barang ya. suci yang pernah dipakai oleh seorang kudus. Ya. Kalau yang ini adalah yang diberikan hadiah dari Paus Yohanes Paulus kedua di tahun 89. 89. Kapan lagi Bu Paus datang Nah, ke sini kami lagi rencananya? nunggu ya. Kalau nggak Kami salah berharap. waktu itu ada kabar Nggak Paus jadi. Francis mau ke sini ya, tapi Nggak karena jadi, pandemi ya. Karena pandemi. Aduh. Nah ini ruangan ini sambung menyambung ke sana Mbak. Nah Oke. ini kan area kedatangan Paus ya. Oke, ini waktu itu jadi Paus datang ke Jadi gereja. Paus Fransiskusnya nggak batal datang ya Oke, karena batal pandemi. Nah ini adalah Oh ini lagi Paus datang tuh ya tahun Ini yang 70 ya. tahun 70. Paus siapa namanya Bu Paus tadi? Paulus VI. Paus Paulus 6 tuh lagi datang ke sini. Iya. Oke, peristiwa besar sekali Iya. untuk Nah, ini umat adalah Katolik koleksi se-Indonesia berarti ya. Oh ini Dari baju-baju jubah ya. Dan ini juga ini adalah palung penugasan dari paus kepada uskup. Nah ini kasula yang zaman dulu seperti ini. kasula tuh Yang dipakai oleh dipakai saat pastor. memimpin misa, Memimpin misa. ibadah di misa ya. Nah ini koleksi akhir abad 17 sampai 19. Salah satu yang paling tua adalah monstran barok ini dari buatan 1700. Oh wow, sudah hampir 4 abad nih umurnya. Betul. Dipakai untuk apa ini Bu? Saat ini saat dulu hingga sekarang juga, tapi bentuk monstrannya sudah lebih modern untuk pentatahan sakramen Maha Kudus saat adanya adorasi namanya. Itu salah satu di dalam ibadah. Oke, ini ada kasur segala, kasur Ini apa? tempat tidur dari misionaris dulu. Oh zaman dulu ya para pastor-pastor ya yang datang ya Sebelum untuk ada- menyebar agama ya. Iya, sebelum ada AC kan pasti nyamuknya banyak. Masih ya. pakai Maka ada kelambu. Nah ini ruang terakhir di Ini mana ruang adalah terakhir. koleksi yang ada di pastoran, tempat tinggal pastor. Oh, kalau di sini pastorannya di mana Bu? Ada di gedung sekarang yang sudah baru. Oh, oke. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini ya Betul. ruangannya ya. Oke, ini Dan menjadi tempat terakhir kita ya. Bu, ya? Selain itu juga ini ada koleksi lukisan yang entah buatan tahun berapa, tapi yang pasti berbahasa Belanda. Jadi asalnya dari Belanda. Dan ini belum direstorasi ya, jadi ini dalam keadaan yang cukup rusak. Oke, ini menjadi ruang terakhir ya Bu ya. Betul. Oke, ada pesan terakhir Bu buat teman-teman di sini yang dari tadi mengikuti ya. Iya, teman-teman silahkan untuk lebih mengeksplor museum-museum kita yang ada yang sudah ratusan jumlahnya sebenarnya di Indonesia.
bagaimana kita juga bisa mencintai sejarah melalui museum. Jadi untuk generasi muda lebih-lebih ya, supaya bisa lebih melestarikan budaya kita. Dengan apa? Mengunjungi museum-museum, lalu mengetahui sejarah-sejarah yang ada, begitu. Masih keluar kali karena mungkin kurang. Ya, ini apa namanya? Enggak, ya, kita pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih teman-teman sudah 40 menit bersama kita. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang bergabung. Nanti siang jam 1 juga saya masih lanjut ya. Ada jalan-jalan lagi, tapi kalau sekarang gereja Katolik, nanti jam 1 di gereja Penil Pasar Baru yang dijuluki sebagai gereja ayam. Kita akan lihat juga di sana ada koleksi unik sekali kitab kuno yang cuma ada 2 di dunia. Dan nanti silakan gabung ya jam 1. Oh ya, tadi kan saya janji ada giveaway ya. Untuk teman-teman yang nanya, selamat untuk Mario yang tadi sudah beberapa kali aktif tuh nanya-nanya terus. Silakan hubungi admin ya di DM aja untuk dikirim alamatnya. Terima kasih banyak Bu Susi. Terima kasih Mbak dan sudah juga semua yang sudah bergabung. Ya, Silakan nanti ya dikunjungi kalau sudah buka. Kalau sudah buka ya, bisa dipantau di Instagramnya Gereja Museum Katedral Jakarta. Dan Museum Katedral Jakarta. Selamat Natal juga untuk teman-teman Selamat Natal semuanya. dan jelang tahun baru. Iya, Tuhan berkati.